Bersiaplah, ambisi besar baru saja diletakkan di atas meja oleh John Hartman. Pelatih yang punya DNA Inggris ini kabarnya nggak mau lagi ada istilah coba-coba di Piala AFF 2026. Fokusnya sudah terkunci, targetnya harga mati harus juara. Dan demi mewujudkan itu, Hartman kabarnya siap menurunkan kekuatan penuh persis seperti skuad maut kita di FIFA Matchday. Seperti apa ceritanya? Simak dan jangan di-skip sedetik pun. Nama Indonesia mendadak jadi tajuk utama di berbagai portal berita olahraga Eropa. Media-media besar di sana secara terang-terangan memuji progres gila anak asuh Shin Tae-yong. Mereka menyebut Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata, melainkan kekuatan baru yang sukses memberikan teror nyata bagi tim sekelas Bulgaria. Simak berita selengkapnya. Geger langit Eropa, Timnas Indonesia resmi tantang Italia di FIFA Matchday mendatang. Seperti apa berita selengkapnya? Simak dan jangan di-skip sedetik pun. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Jangan kalah sama bocil-bocil yang udah berlangganan. Gak pakai lama dan gak pakai kompromi. Pelatih timnas kita John Hartman kabarnya lagi fokus gila-gilaan buat persiapan Piala AFF 2026. Setelah ngelihat perkembangan tim sejauh ini, pelatih asal Inggris ini kayaknya udah gak mau main-main lagi. Targetnya cuma satu, bawa pulang piala ke tanah air. Skuad full tim, tanpa lapis kedua. Yang bikin heboh, Coach John minta supaya di AFF nanti kita turun dengan kekuatan penuh. Gak ada lagi ceritanya cuma nurunin tim pelapis atau sekadar ajang coba-coba. Hartman pengen skuad yang persis sama kayak di FIFA Matchday kemarin bisa main semua. Bisa dibayangin, gimana ngerinya kalau Jay Itzes, Kevin Dix, sampai Martin Paes beneran turun di level Asia Tenggara. Tim lawan kayaknya bakal kena mental duluan sebelum masuk lapangan kalau ngelihat tembok pertahanan kita yang isinya pemain-pemain grade A Eropa semua. Fokus total dan strategi berkelas. Coach John emang terkenal detail banget soal taktik. Dia pengen intensitas permainan kita tetap tinggi. Gak peduli siapa lawannya. Fokusnya sekarang adalah gimana caranya biar chemistry antar pemain makin matang. Hartman gak mau kita cuma jadi spesialis runner-up lagi. Kali ini, momentumnya harus jadi milik Indonesia. Gimana menurut kalian? Sudah saatnya kita kasih paham se-Asia Tenggara dengan kekuatan full team atau mending simpan tenaga? Yang jelas, semangat Coach John kali ini benar-benar berapi-api. Kita kawal terus perjuangan Garuda sampai angkat piala. Sobat Garuda, nama Indonesia mendadak jadi tajuk utama di berbagai portal berita olahraga Eropa. Media-media besar di sana secara terang-terangan memuji progres gila anak asuh Shin Tae-yong. Mereka menyebut Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata, melainkan kekuatan baru yang sukses memberikan teror nyata bagi tim sekelas Bulgaria. Tapi, ada satu hal yang bikin publik Eropa ikut geram. Bukan soal teknis permainan, melainkan kepemimpinan wasit yang dianggap sangat kontroversial. Media-media Eropa tak segan melayangkan kritik pedas dan menyebut laga ini dirusak oleh keputusan yang tidak adil. Pelanggaran keras yang diabaikan hingga keputusan-keputusan aneh yang merugikan Indonesia disebut sebagai faktor utama rusaknya integritas pertandingan. Saking parahnya, beberapa analis sepak bola di benua biru bahkan menyebut kemenangan tipis Bulgaria adalah hasil yang memalukan. Mereka menulis bahwa Bulgaria mungkin menang di papan skor,
Tapi secara kualitas, mereka benar-benar dipermalukan oleh kolektivitas permainan Indonesia. Menang karena dibantu wasit, menurut media Eropa adalah sebuah penghinaan bagi sportivitas. Apresiasi setinggi langit harus kita berikan. Pengakuan dari media-media Eropa ini jadi bukti kalau level kita sudah bukan lagi sekadar Asia, tapi sudah siap menantang dunia. Kekalahan ini bukan karena kita lemah, tapi karena kita dipaksa kalah oleh faktor non-teknis yang gak masuk akal. Kira-kira menurut kalian media mana yang paling berani menyuarakan kecurangan ini? Dan apa reaksi kalian melihat Garuda dipuji setinggi langit oleh publik Eropa? Langsung tumpahkan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus perjuangan Timnas dan jangan lupa like, share, serta subscribe biar kalian gak ketinggalan berita paling panas lainnya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. For the nation we fight here and now. With sacrifice we'll never fall. To see our flag rise above all. Fly Garuda, reach the sky. Bukan mimpi, bukan simulasi. Ini adalah kenyataan yang bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Sobat Garuda, pasang mata dan telinga baik-baik. FIFA Matchday kali ini bukan kaleng-kaleng. Timnas Indonesia resmi bakal menjajal kekuatan sang raksasa dunia, Italia. Ya, Gli Azzurri, kolektor 4 bintang Piala Dunia itu bakal jadi lawan tanding skuad kita. Dengar, ini bukan cuma soal adu taktik di atas rumput. Media-media di Eropa sana sudah mulai geger. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa ini Garuda? Kenapa mereka punya nyali sebesar itu menantang tradisi Catena Cio yang melegenda? Ini adalah panggung pembuktian. Di saat dunia meragukan, di situ kita harus menunjukkan bahwa nyali tidak bisa dibeli. Bayangkan, pemain-pemain kita bakal berduel 1 lawan 1 dengan bek-bek tangguh Serie A. Ini bukan soal hasil akhir kawan, tapi soal bagaimana kita berdiri tegak di hadapan raksasa. Persiapkan diri kalian, kibarkan bendera setinggi mungkin, karena saat peluit pertama dibunyikan, kita bukan cuma sedang bermain bola, kita sedang mengukir sejarah baru. Sobat Garuda, ini bukan lagi soal mungkin atau mudah-mudahan. FIFA Matchday kali ini adalah level tertinggi sepanjang sejarah. Timnas Indonesia resmi akan berhadapan dengan Italia. Tim yang mungkin sedang terluka setelah gagal ke Piala Dunia 2026, tapi tetap punya sejarah setinggi langit. Media-media di Roma dan Milan mulai berisik. Mereka menyebut laga ini sebagai ujian untuk Gli Azzurri agar tidak dipermalukan oleh kebangkitan kekuatan baru dari Asia Tenggara. Di bawah komando pelatih baru kita, John Herdman, skuad Garuda bukan lagi tim yang datang cuma untuk bertukar jersey. Kita datang untuk bertukar serangan. John Herdman membawa filosofi baru yang lebih berani, lebih militan, dan pastinya penuh kejutan taktis. Lihat siapa yang ada di benteng kita sekarang. Ada Jay Itzes dan Emil Audero, 2 nama yang sudah sangat akrab dengan atmosfer sepak bola Italia. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah kepulangan yang penuh misi pembuktian. Proud, let our chant echo loud with love.